warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sahabat cendekian dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ampunan Allah, yang ampunannya sangat luas buat kita, yang memiliki samudra ampunan yang tiada batas. Dan semoga kita termasuk manusia-manusia yang mau menjemput ampunan Allah dengan memperbanyak taubat kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita menjalankan syariat-syariat Allah dengan benar, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang kehidupan kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita, bukan hanya bermanfaat buat sesama manusia, tapi Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia menjadi rahmatan lil alamin. Kehidupan kita, keberadaan kita menjadi rahmat. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita sebuah doa yang beliau selalu baca setiap selesai salat. Saya akan bacakan doa beliau. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini selalu Allah baca setiap kali selesai salat. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang aku baca setiap kali sholat." Kemudian Rasulullah SAW mengajari doa yang saya bacakan tadi. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Karenanya ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan berilah rahmat kepadaku. Sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, sering kita tanpa kita sadar kita bersuudzon kepada Allah, kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, sering kita berburuk sangka kepada Allah. Sering kita merasa bahwa Allah tidak adil. Sering merasa kita, kenapa Allah memberikan ini semuanya kepada kita, tanpa pernah kita merasa bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas dari apa yang diujikan kepada kita. Manusia hidup tidak pernah luput dari salah. Manusia hidup tidak pernah luput dari berbuat dosa, baik itu dosa kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka ampunan Allah lah yang bisa membersihkan dosa-dosa itu. Nah, kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta ampun kepada Allah.
bentuk rasa di dalam hati kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa bahwa apakah Allah mengampuni dosa kita? Kenapa Allah menguji terus-terusan kepada kita? Kenapa Allah memberikan kesengsaraan hidup kepada kita? Kenapa Allah memberikan kehidupan yang sulit buat kita? Jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Karena semua yang Allah berikan, karena semua yang Allah ujikan kepada kita, pasti ada nilai kebaikan di balik itu semua. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah. Maka dalam hal ini Allah mengajarkan bahwa kita harus punya rasa yang disebut dengan khauf dan rasa yang disebut dengan roja. Dua-duanya harus seimbang. Antara khauf dan roja tidak boleh ditinggalkan. Salah satu, dua-duanya harus ada di dalam diri kita. Kita harus takut kepada Allah. Takut bahwa Allah murka kepada kita. Takut bahwa Allah marah kepada kita atas perbuatan dosa kita. Karena dengan rasa takut itu, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Tapi juga kita harus punya sifat roja. Sifat roja adalah sifat pengharapan kepada Allah. Kita punya harapan kepada Allah. Kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Dalam bahasa yang sederhana, sifat roja adalah sifat optimisme. Pasti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah disebut dengan roja. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah disebut dengan roja. Maka dalam kondisi seperti ini, sifat khauf dan roja harus terus ada di dalam jiwa kita. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, rasa takut harus lebih ditingkatkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak diuji, dan harapan harus lebih besar ketika dalam keadaan sakit. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, dalam keadaan sehat, kedua sikap ini harus seimbang. Dengan catatan ia harus melihat sekali-kali pada aib-aib, sehingga rasa takut akan muncul. Dan sekali-kali melihat pada kemurahan Allah, sehingga harapan akan muncul. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, kenapa hati kita sempit? Kenapa dada kita sesak? Kenapa pikiran kita sempit? Karena kita tidak mempunyai dua sifat itu yang ada dalam diri. Ketika kita diuji sama Allah, kita langsung suuzon semua. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, kita lupa kepada Allah. Dan Imam Syafi'i jelas menggariskan bahwa dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sifat itu terus ada dalam diri kita. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, kita juga harus punya rasa khauf, rasa takut. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat aib, mengingat dosa yang sudah kita perbuat. Ya Allah, saya pernah berdosa, saya pernah berbuat dosa seperti ini. Itulah yang kemudian kita punya rem, punya pegangan supaya kita tidak terlalu jauh melangkah berbuat dosa. Kita punya kehati-hatian untuk tidak terperosok dalam perbuatan dosa. Tapi juga kita harus punya sifat roja, sifat pengharapan. Yang dari sifat roja itu kita punya optimisme dalam hidup. Dalam menghadapi pandemik ini juga seperti itu. Kita harus punya rasa khauf. Oh iya, jangan-jangan ini musibah dari Allah atas dosa-dosa umat manusia. Dan jangan-jangan ini adalah dosa kita karena kita sombong kepada Allah. Jangan-jangan ini dosa
musibah yang Allah berikan kepada kita karena terlalu banyak manusia yang sudah berbuat dosa. Sehingga kita lakukan apa? Kita dekatkan diri kepada Allah, minta ampun sama Allah. Tapi satu sisi kita juga harus punya rasa raja, harapan bahwa musibah ini segera akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi apa? Kita punya optimisme yang kuat. Kita punya kesungguhan ikhtiar yang hebat untuk keluar dari masalah ini. Dua-duanya harus seimbang. Kita harus kembali kepada Allah dengan taubat. Tapi kita juga harus punya ikhtiar yang luar biasa. Ikhtiar yang kuat sebagai wujud pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, kondisi sehat, dalam kondisi sakit apalagi, dalam kondisi luang, dalam kondisi musibah apalagi, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup saya akan bacakan kata-kata Imam Syafi'i menjelang beliau wafat. Ketika hatiku telah keras dan pikiranku menyempit, maka aku jadikan harapan dan ampunanmu sebagai tangga. Wahai Tuhanku, dosaku semakin besar. Namun ketika aku membandingkannya dengan rahmat dan ampunanmu, ternyata rahmat dan ampunanmu ya Allah lebih besar. Mungkin inilah hikmah dari segala yang terjadi akhir-akhir. Kita diperintah oleh Allah untuk dekatkan kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita mendekat kepada Allah. Dan kita juga diperintah oleh Allah untuk banyak mengharap, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah. Marilah dua sifat ini betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Sifat khauf, takut kepada Allah, dan sifat raja, sifat pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga hati dan jiwa kita, terus melapangkan hati dan jiwa kita, sehingga kita bisa menerima apapun kehendak Allah dengan sabar dan ikhlas. Allahumma afiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.